Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Christian Goryugo, mahasiswa Magister Pendidikan Masyarakat angkatan tahun 2020, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Pembimbing 1, Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD, kepada yang terhormat Bapak Dosen Pembimbing 2, Bapak Dr. Nandang Rukanda MPD, dan juga kepada yang terhormat Bapak Ibu Dosen Penguji. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan presentasi terkait penelitian tesis yang telah saya laksanakan dengan judul Pengembangan Model Pelatihan Enriched Learning for Student Access untuk meningkatkan kompetensi tutor pada program kesetaraan paket C. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang pertama, dampak dari pandemi COVID-19 yang membuat kegiatan pembelajaran beralih dari konvensional kepada pembelajaran digital. Kemudian yang kedua adalah pentingnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran agar kegiatan pembelajaran lebih menjadi inovatif dan juga kreatif. Kemudian proses kegiatan belajar mengajar yang mulai berubah ataupun beralih dari pembelajaran konvensional yang sekarang bertahap menjadi pembelajaran menggunakan berbasis digital dan juga teknologi informasi. Sejalan dengan itu, menurut Miarso pada tahun 2015, efektivitas pembelajaran merupakan salah satu standar mutu pendidikan dan seringkali diukur dengan tercapainya tujuan atau ketepatan dalam mengelola situasi, doing the right things. Kemudian identifikasi masalah pada penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis IT ataupun teknologi informasi. Belum terdapatnya media pembelajaran berbasis IT yang sesuai dengan kebutuhan pada pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM sehingga masih belum optimal dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan secara konvensional. Tutor di PKBM masih mengandalkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka langsung, sementara status warga belajar yang sudah bekerja terdapat kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan diperlukannya aplikasi pembelajaran yang dapat diakses oleh warga belajar kapan saja, di mana saja, tanpa terkendala oleh jarak dan waktu. Kemudian yang terakhir adalah platform digital. Penggunaan platform digital learning perlu dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi tutor sesuai dengan perkembangan zaman di era digitalisasi. Selanjutnya adalah rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana model pelatihan Enriched Learning for Student Access untuk meningkatkan kompetensi tutor pada program kesetaraan paket C. Tujuan penelitian yang pertama adalah terkait dengan kondisi objektif, yaitu menggambarkan kondisi objektif penyelenggaraan untuk meningkatkan kompetensi tutor. Kemudian yang kedua adalah ELSA Learning atau yang biasa disampaikan tadi adalah Enriched Learning for Student Access. Di sini mengembangkan model pelatihan ELSA Learning untuk meningkatkan kompetensi tutor. Kemudian efektivitas, yaitu mengetahui efektivitas model pelatihan ELSA Learning untuk meningkatkan kompetensi tutor. Berikutnya adalah pertanyaan penelitian. Yang pertama terkait dengan kondisi objektif, yaitu bagaimanakah kondisi objektif penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tutor. Yang kedua, bagaimanakah model pelatihan ELSA Learning untuk meningkatkan kompetensi tutor. Kemudian yang ketiga adalah bagaimanakah efektivitas model pelatihan ELSA Learning untuk meningkatkan kompetensi tutor. Manfaat penelitian, peneliti terbagi menjadi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah manfaat secara teoritis dan 2 secara praktis. Secara teoritis yaitu memberikan sumbangan ilmiah pada ilmu pendidikan masyarakat khususnya dengan inovasi pengembangan ELSA Learning.
Kemudian sebagai bahan informasi, referensi, dan juga kajian lebih lanjut untuk penelitian pengembangan model-model aplikasi khususnya dalam pembelajaran digital di era digitalisasi industri. Selanjutnya adalah secara praktis, yaitu dapat meningkatkan kompetensi tutor khususnya dalam bidang teknologi informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah bermanfaat bagi warga belajar untuk membantu dan memudahkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media teknologi informasi. Definisi operasional pada penelitian ini terdiri atas pelatihan, ELSA Learning, kompetensi tutor, dan program kesetaraan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti bagian di depan, ini dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19 dan juga status warga belajar. Dari pandemi COVID-19, ini merubah konsep kegiatan pembelajaran secara konvensional yang akhirnya dirubah menjadi kegiatan pembelajaran daring. Kemudian yang kedua adalah status warga belajar, di mana rata-rata warga belajar pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sudah status sebagai pekerja. Sehingga muncul dampak di sini adalah kurangnya kompetensi tutor dalam membuat atau menggunakan aplikasi pembelajaran secara daring. Karena dengan kondisi yang ada pada saat ini, tutor mau tidak mau dituntut ataupun wajib dapat menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian strategi atau upaya yang dilakukan adalah pengembangan model pelatihan, kemudian ELSA Learning atau Enriched Learning for Student Access, di mana sasaran dari ELSA Learning ini adalah tutor pada pusat kegiatan belajar masyarakat. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi tutor dalam membuat ataupun menggunakan aplikasi pembelajaran dan membuat konten pembelajaran secara digitalisasi. Kajian teori pada penelitian ini antara lain didasari pada penelitian-penelitian yang pernah dilaksanakan pada penelitian sebelumnya. Yang pertama, menurut Ridwan Daud pada tahun 2020, pengembangan merupakan proses dinamik sehingga dapat merespon terhadap tuntutan perubahan struktural pemerintahan, ilmu dan teknologi maupun juga globalisasi. Kemudian, kajian teori selanjutnya adalah menurut Widarma dan Siregar pada tahun 2020, e-learning tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena dapat berlangsung dari rumah, tempat kerja, atau di mana saja melalui perangkat komputer atau seluler. Tentunya hal ini sangat nyaman bagi siswa yang belajar dan juga bekerja pada saat yang bersamaan. Kemudian selanjutnya menurut Hakim pada tahun 2015, kemampuan profesional yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran adalah menguasai materi, mengelola program pembelajaran, menggunakan sumber media, mengelola interaksi belajar, dan terakhir adalah untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran. Penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian yang sekarang dilaksanakan ini adalah pengembangan model pelatihan berbasis kinerja untuk meningkatkan kompetensi tutor yang dilaksanakan oleh Anan Sutisna pada tahun 2009. Prosedur penelitian yang beliau gunakan dalam penelitiannya adalah R&D atau Research and Development. Kemudian penelitiannya dikembangkan melalui sebuah model pelatihan berbasis kinerja yang menitik beratkan pada kompetensi tutor dalam pembelajaran. Selanjutnya, penelitian beliau telah berhasil mengembangkan model pelatihan berbasis kinerja untuk meningkatkan kompetensi tutor. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development atau R&D. Menurut Berg and Gall pada tahun 2003,
R&D merupakan suatu strategi untuk menggambarkan produk penelitian yang telah terbukti keefektifannya. Metode R&D digunakan karena tujuan dari penelitian ini bukan untuk menemukan teori baru, melainkan untuk menghasilkan suatu produk yang dimanfaatkan sebagai formula untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dalam hal ini, layanan pendidikan di PKBM karena dengan meningkatnya kompetensi tutor, maka layanan pendidikan kepada warga belajar juga akan meningkat. Model yang direkomendasikan ialah dilaksanakannya kajian, kemudian studi pendahuluan, dilakukan pengembangan, kemudian adanya validasi yang nanti akan dilaksanakan oleh praktisi dan juga akademisi. Dari hasil validasi akan dilaksanakan uji coba terbatas, kemudian uji coba luas, dan juga uji coba produk yang pada akhirnya akan menetapkan model pelatihan akhir dari ELSA Learning untuk meningkatkan kompetensi tutor. Yang pertama adalah kegiatan untuk uji coba terbatas. Uji coba terbatas ini dilakukan terhadap subjek penelitian dengan ruang lingkup yang terbatas. Kemudian pada tahap ini uji coba dilaksanakan di PKBM Darul Fikri Kota Cimahi dengan jumlah peserta uji coba terbatas sebanyak 10 orang. Uji coba terbatas dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan terakhir adalah revisi model. Berikutnya adalah uji coba lebih luas. Uji coba selanjutnya melaksanakan uji coba yang lebih luas dengan peserta yang lebih banyak. Uji coba luas dilaksanakan di PKBM Mandiri Sejahtera Kabupaten Bandung Barat dengan peserta uji coba lebih luas sebanyak 15 orang tutor. Uji coba ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan terakhir adalah revisi model. Selanjutnya dilaksanakan uji coba produk. Uji coba produk dilaksanakan untuk melihat kelayakan dari model pelatihan ELSA Learning atau Enrich Learning for Student Access. Uji coba produk dilaksanakan kembali di PKBM Darul Fikri dengan peserta uji coba produk sebanyak 20 orang tutor. Kemudian uji coba produk dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan terakhir adalah evaluasi. Hasil dan pembahasan yang pertama adalah studi pendahuluan. Kegiatan studi pendahuluan dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik tentunya sebagai berikut. Yang pertama adalah studi literatur, kemudian wawancara dengan pengelola PKBM. Selanjutnya adalah wawancara dengan tutor dan juga narasumber. Kemudian analisis dari kegiatan pretest, posttest, dan juga kuesioner yang telah dilaksanakan. Dan juga pengamatan terhadap jalannya kegiatan pelatihan ELSA Learning. Sintak kegiatan dalam pelatihan ini adalah Enrich Learning for Student Access atau saya singkat menjadi ELSA Learning. Terbagi menjadi beberapa fase dalam kegiatan. Yang pertama adalah fase pertama yang dilaksanakan pada fase ini yaitu presentasi, diskusi, dan juga tanya jawab. Selain itu tentunya adalah pelaksanaan penguatan materi dari pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan pembelajaran. Pada fase 1, kegiatan pelatihan dilaksanakan secara sinkronos. Pada fase 2, dilaksanakan kegiatan praktikum, kemudian pembuatan matrik pembelajaran. Setelah tutor dapat memahami pembuatan matriks pembelajaran, maka selanjutnya adalah tutor
menerjemahkan pembuatan matrik pembelajaran yang akan dibuat sebagai konten aplikasi pembelajaran. Pada fase 2, kegiatan dilaksanakan secara asinkronus. Pada fase ketiga, diawali dengan narasumber ataupun fasilitator dalam kegiatan pelatihan akan memberikan demonstrasi pembuatan aplikasi digitalisasi konten pembelajaran. Selanjutnya akan diikuti oleh seluruh peserta pelatihan yang akan melakukan praktikum digitalisasi konten pembelajaran. Pada fase keempat akan dilakukan kegiatan praktikum secara mandiri. Kemudian peserta akan melakukan diskusi dari permasalahan yang ada, kemudian mengupload hasil dari produk yang dikerjakan, dan tentunya melaksanakan peer review antar peserta pelatihan. Pada fase keempat ini, kegiatan dilaksanakan dengan melakukan kombinasi secara sinkronus dan juga asinkronus. Berikut merupakan model pelatihan awal dari Elsa Learning yang terdiri atas kondisi empirik pelatihan tutor, kemudian analisis kebutuhan pelatihan, dan yang terakhir adalah landasan pengembangan model. Implementasi uji model. Pada implementasi ini, fasilitator memberikan penguatan dan teori, lalu simulasi bagaimana membuat konten pembelajaran, dan selanjutnya peserta akan diberikan kuesioner dalam kegiatan pelatihan. Berikut merupakan hasil kuesioner pada kegiatan uji coba terbatas. Dari hasil kuesioner pada kegiatan uji coba terbatas, terdapat beberapa poin yang menjadi pengukur bagaimana kemampuan dasar peserta pelatihan pada kegiatan uji coba terbatas. Tentunya hasil kuesioner ini nantinya akan menjadi dasar bagi narasumber dalam memberikan materi pada kegiatan pelatihan. Pada kegiatan uji coba terbatas, terlihat bahwasannya sebanyak 41,25% peserta kurang menguasai dasar-dasar dalam melakukan digitalisasi konten pembelajaran. Kemudian setelah kuesioner, maka dilaksanakan pretest dan juga posttest pada uji coba terbatas. Pada pretest terdapat nilai tertinggi yaitu 65 dengan rata-rata 54,5. Dan pada posttest terdapat nilai tertinggi yaitu 75 dan nilai rata-rata adalah 59,5. Dari hasil tabel pretest dan posttest ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan yang terlalu signifikan sebelum ataupun sesudah dilaksanakannya kegiatan pelatihan. Dari kegiatan uji coba terbatas, maka dilaksanakan revisi model pelatihan sebagai berikut. Adanya input, adanya proses, adanya output, adanya other input, dan juga adanya outcome. Revisi pada model pelatihan ini terdiri atas narasumber kegiatan, waktu, lama waktu pendampingan, dan juga proses peer review antar peserta pelatihan. Selanjutnya pada kegiatan uji coba lebih luas. Dari kuesioner yang dilaksanakan pada kegiatan uji coba lebih luas, terlihat bahwasannya sebanyak 57,5% peserta menguasai dasar-dasar dalam melakukan digitalisasi konten pembelajaran menggunakan platform digital. Pada hasil pretest dan juga posttest dari uji coba luas,
Nilai tertinggi pada kegiatan pretest yaitu 78 dengan rata-rata 66,7. Kemudian pada kegiatan post-test, nilai tertinggi yang diperoleh adalah 88 dengan rata-rata nilai 78,9. Dari hasil pretest dan post-test ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dari kemampuan peserta setelah dilaksanakannya pelatihan. Berikutnya adalah kuesioner yang diberikan pada saat uji coba produk. Dari hasil kuesioner dapat dilihat bahwasannya sebesar 76,25% peserta menguasai dasar-dasar dalam melakukan digitalisasi konten pembelajaran menggunakan platform digital. Begitupun pada saat dilaksanakan pretest dan juga posttest untuk uji coba produk. Nilai tertinggi pada skor pretest adalah 79 dengan nilai rata-rata adalah 72,6. Kemudian pada skor posttest nilai tertinggi adalah 98 dengan rata-rata nilai adalah 84. Dari hasil pretest dan juga posttest pada uji coba produk menunjukkan bahwa kemampuan peserta meningkat setelah dilaksanakannya pelatihan. Pada uji kelayakan produk ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah validasi yang dilakukan oleh validasi ahli, praktisi, dan juga audiens atau peserta pelatihan. Pada validasi ahli sebesar 97% dengan kriteria sangat valid. Kemudian validasi dari praktisi dengan persentase 88% dengan kriteria sangat valid. Dan yang terakhir adalah validasi dari audiens atau peserta pelatihan dengan presentasi 98% dengan kriteria sangat valid. Sehingga rata-ratanya tercapai sebesar 94,3% dengan kriteria sangat valid. Kelayakan produk dari peningkatan hasil pelatihan dapat dilihat pada bagian ini. Yang berwarna biru adalah scoring dari hasil kegiatan pretest dan yang berwarna oranye adalah scoring dari hasil pelaksanaan posttest. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan ELSA Learning ini, kompetensi tutor mengalami kenaikan yang ditujukan dengan nilai yang diperoleh peserta setelah melaksanakan pretest kemudian mengikuti kegiatan posttest. Kemudian yang selanjutnya pada kelayakan produk adalah dilaksanakannya uji normalitas. Dari hasil uji normalitas, nilai pretest sebesar 0,036 dan posttest sebesar 0,079. Nilai keduanya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal, maka selanjutnya dilaksanakan uji pair t-test. Pada output terlihat bahwa rerata dari pretest ini adalah 72,60 dan rerata dari posttest adalah 84,00. Karena terdapat perbedaan nilai posttest lebih besar dari nilai pretest, maka secara deskriptif terdapat perbedaan rerata hasil antara pretest dan juga posttest. Pada uji pair sample test, nilai seek to tell sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil pretest dan juga posttest. Artinya terdapat pengaruh dari pelatihan ELSA Learning
dalam meningkatkan kompetensi tutor. Kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama adalah teknologi informasi sudah seharusnya menjadi bagian dari pengembangan kompetensi tutor. Kemudian, proses penyadaran kemampuan digitalisasi pembelajaran harus disosialisasikan guna meningkatkan kompetensi tutor. Terakhir, digitalisasi dalam pembelajaran menjadi salah satu upaya yang diberikan kepada tutor dalam pengembangan kompetensi dan skill, khususnya dalam penguasaan teknologi, informasi, dan juga komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Tren pada dunia pendidikan telah ikut bertransformasi karena warga belajar yang merupakan digital native tentu tak bisa lagi diajarkan dengan cara-cara lama. Dari proses dan kondisi tersebut, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengkolaborasikan kegiatan belajar mengajar dengan teknologi informasi. Saran pada kegiatan pelatihan ini, yang pertama adalah pelatihan ELSA Learning untuk meningkatkan kompetensi tutor sebaiknya dilaksanakan secara berkesinambungan, menyesuaikan dengan platform digital yang semakin berkembang. Kemudian, model pelatihan ELSA Learning ini dapat digunakan di semua wilayah, tidak hanya di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Poin C, peningkatan kompetensi tutor sebaiknya dicantumkan dalam program kerja PKBM agar menjadi kegiatan rutin agar sesuai dengan perkembangan zaman dan juga perubahan platform digital dari tahun ke tahun. Poin D di sini adalah perlu adanya keterlibatan pemangku kebijakan baik dari unsur pemerintah kota maupun dari unsur lembaga. Terakhir pada poin E di sini, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel platform digitalisasi lain sehingga memperkaya penelitian dan menjadi lebih berkembang sesuai dengan perkembangan era digitalisasi khususnya bidang pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan presentasi tesis pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.